Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Faisal Haris. Saya dari Universitas Diponegoro pada program studi Teknologi Rekayasa Otomasi di Fakultas Kalkulasi. Dengan identitas mahasiswa saya 140403246500101. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengatur eh, mengatur dan mendeteksi temperatur dengan TK4N ya gitu. Dan cuman bedanya kalau kemarin di video sebelumnya saya menggunakan hardware-nya, saya menggunakan manual, saya kontrol langsung di alatnya. Kalau sekarang nanti saya akan menggunakan bantuan sebuah aplikasi yaitu DAQ. Nah, cuman karena ini sebuah penjelasan, saya sudah rekam, jadi saya tidak sedang melakukannya sekarang, tapi sudah sebelumnya, dan sekarang nanti saya akan tunjukkan hasil rekamannya aja. Ya, saya jelaskan itu gimana. Gitu. Oke, kita lanjut ke tujuan dari video ini, yaitu pertama memahami kendali temperatur dengan mudah. Nah, kita menggunakan kembali alat Autonic TK4S T4RN. Kembali lagi dengan itu, cuman bedanya ntar kita kontrol pakai aplikasi aja gitu. Dan karena kita pakai aplikasi, kita bisa nanti saya perlihatkan cara penggunaan dan pengambilan datanya. Karena di aplikasi itu ntar ada grafiknya, ada kita bisa langsung convert ke Excel seperti itu. Nah, nanti kita lihat grafik itu aja. Terus kita lanjut. Oke, kalau di penggunaan TK4S T4RN ini, nanti itu ada parameter-parameter. Bisa lebihnya dilihat di video lamanya lah. Jadi di parameter satu, parameter 2, parameter 3, parameter satu buat atur suhunya yang ingin kita tetapkan, parameter 3 kita bisa pilih. Kita mau pakai hysteresis atau pakai PID. Ntar kalau udah, kita tinggal atur nilai PID-nya atau hysteresisnya di parameter 2, seperti itu aja. Intinya begitu cara penggunaan dari Autonix, dan ntar di penggunaan aplikasi juga sama, kita pakai parameter-parameter itu. Cuman ya di aplikasi gitu aja. Oke, nah DAQ Master Data Acquisition and Monitoring, sebuah aplikasi di mana dapat digunakan untuk memonitoring atau melihat kondisi secara real time dari sebuah perubahan, kalau di sini suhu. Nah, ini DAQ ini sangat penting untuk pemantauan waktu nyata dan akuisisi data. Nah, alat ini atau aplikasi ini efektif lah untuk mengumpulkan data tersebut dari sensor yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan merespon perubahan suhu dengan segera. Jadi dari sensor, nanti sensornya termokopel, ntar kan dia bakal ditempelkan ke lampu, ke bola. Bola menghasilkan panas, termokopel mendeteksi panasnya dan menghasilkan inputnya. Nah, dari kita pengen datanya itu masuk ke laptop biar kita bisa monitoring dan lihat secara langsung datanya itu seperti apa gitu. Oke, langkah penggunaan. Nanti pertama kita pasang sensor suhunya dulu, kita pasang rangkaiannya dihubungkan ke power supply dan sebagainya. Ya udah, nanti ntar saya perlihatkan lah. Nanti juga di sini kita saya pakai hysteresis, jadi kayak itu sebagai acuan, kayak itu tuh apa ya, temperaturnya tuh dipasang di patokan berapa untuk nyala, dia tuh ketergantungannya di berapa. Itu berfungsi untuk menghindari osilasi, menjaga suhu tetap stabil, dan mencegah fluktuasi berlebihan saat mencapai set point. Intinya gitu, nanti kita lihat aja. Nah, hysteresis itu di sini sebenarnya ya nilainya kita bisa atur. Kalau misalnya atur nilai kecil, dia menawarkan respon suhu yang cepat dan sensitif. Kalau misalnya sedang, yaitu biasanya untuk memastikan keseimbangan antara respon dan stabilitas. Jadi lebih imbang lah soalnya sedang. Dan kalau nilai besar itu biasanya untuk mencegah fluktuasi suhu yang berlebihan dan energi tinggi. Jadi ini kita bisa penggunaan variasi nilai histeresis yang kita gunakan berdasarkan kebutuhan gitu. Oke, mungkin ini nanti langsung di video aja ya. Nanti juga ada PID. PID itu pentingnya PID dalam pengelolaan suhu. Kenapa kita pakai PID? Karena dia itu memiliki peranan penting untuk mencapai pengaturan suhu yang akurat
menggunakan metode PID. PID itu proporsional, integral, dan dedikatif atau turunan. Nah, ini tuh menunjukkan atau menunjukkan bagaimana penyesuaian proporsional untuk waktu yang menjamin respon sistem yang tepat dan memastikan pengendalian suhu yang efektif. Ya, itu intinya kita pengen dia itu nggak overheat, apa namanya, nggak over, terus overshoot, terus misal kalau udah overshoot dibenerin dan ya itu bisa stabil lagi. Nah, kita langsung aja ke datanya. Nah, ini rangkaiannya dari sumbernya ini. Sumbernya dia masukkan ke dalam, terus apa, ke bagiannya, terus dihubungkan. Ini adalah alatnya TK itu. Terus ini termokopelnya. Termokopelnya nanti ini di dalamnya ada bolam. Jadi ntar termokopelnya dimasukin ke bolamnya aja, dan itu bolamnya akan ikut apa ya, waktu nyala matinya itu mengikuti apa namanya, sensornya gitu. Jadi itu ntar bakal bolamnya diatur bagaimana caranya biar dia nyala mati untuk menjaga suhu tetap seperti yang kita inginkan, parameter yang kita inginkan. Oke. Nah, jadi ini belum terkoneksi semua ya, ini udah. Wah, ini yang udah terkoneksi, bentar. Yang belum terkoneksi. Nah, pokoknya pertama nanti kita hubungkan dulu. Pokoknya hubungkan apa namanya, hardware-nya dulu terhadap laptopnya. Kita hubungkan dulu. Jika sudah dihubungkan, kita tinggal buka aplikasinya. Nah, terus ya udah, kalau udah kita buka. Nah, di sini kita bakal begini, lupa. Nah, di sini kita tinggal setting, kita atur di apa nih, support device list. Nah, di sini tuh jadi karena kita udah masukkan input, dia itu bakal kedeteksi barang apa yang masuk, dan karena namanya TK4, ya kita tinggal tulis aja TK4 dan muncul ini device yang supported terhubung gitu. Nah, karena kita menggunakan kabel, kita pilih serial, kita masukkan. Nah, dia bakal masuk ke sini. Dia bakal terdeteksi dan masuk ke panel sistemnya. Nah, dari sistem ini kita tinggal masukkan, memberikan sebuah unit. Nah, unit ini kita pasang yang satu aja. Nah, fungsinya buat apa? Ini dia tuh buat ntar konfigurasi macam-macam lah. Kita bakal ngatur TK4 ini dalam properti 1 gitu, intinya gitu. Nah, kalau misalnya ini udah dipasang dan terhubung nih, ini connected kan, sudah hijau. Ini kita klik kanan dan read all parameter. Dengan read all parameter kita bisa membaca TK4 itu kan punya parameter yang banyak. Kita bisa baca kalau dia tuh punya beberapa parameter dan muncul semua di sini di kanan. Nah, di sini ada device namanya TK4, unit address-nya 1, karena tadi kita sudah tes 1 kan. Ya, intinya gitu. Terus set value-nya 50. Nah, oke, kita lanjut aja Oke, jadi kita hubungkan dengan kita memasang beberapa widget. Yaitu pertama kita pakai EOList di mana kita bisa input outputnya tuh kita pakai set value, terus out lamp karena kita pakai lampu ya. Terus satu lagi tuh terakhir kita pengen lihat, karena kita pengen lihat grafiknya, kita pakai di runtime screen, dan karena grafik kita pakai line graph. Nah, line graph kita masukkan. Oke, setelah line graph-nya sudah ada, kan karena tadi kita udah masukin juga toolnya ini atau widgetnya yang terdiri dari present value, set value, dan outline. Kita masukkan ini ke ke grafik sebagai data lah, sebagai variabel yang ingin kita tunjukkan grafiknya. Dengan cara kita drag saja ke bagian grafik itu. Ntar bakal deteksi device-nya. Ntar
kita bisa atur-atur lah warna-warnanya ini sesuai yang kita pengen aja. Nah, di sini kita ubah sebuah axis settingnya, jadi kita ubahnya tuh dalam minute per second. Terus kita atur y-nya itu incrementnya tuh 0 ya, dengan maksimalnya 70. Ini kan 70 nih, maksnya 70. Nah, itu maksnya 70 di situ. Terus kalau sudah, kita tinggal atur di parameter. Sekarang kita tinggal atur misal di sini kita kan atur set value-nya dulu. Di sini set value-nya 50. Nah, kita tulis di sini. Nah, ini kita tinggal atur set value-nya beberapa. Lalu kalau misalnya udah, kita bisa scroll ke bawah dan ada control method. Nah, control method ini yang kita atur, ntar kita mau pakai PID atau enggak. Kalau enggak, kita bisa pakai hysteresis. Nah, kalau misal PID, ya udah kita nyalain PID. Kalau enggak, on off atau ya on off ini. Nah, on off ini fungsinya dia bakal nunjukin hitting on hysteresis. Nah, hysteresisnya bisa kita atur mau berapa atas berapa. Terus kalau misalnya hysteresisnya sudah, kita misal mau pakai PID nih. Nah, kita balikin ke PID lagi dengan di sini bakal ganti. Kalau tadi kan yang nyala si hysteresis. Nah, kalau sekarang tuh bakal hitting proporsional, integral, sama derivatif. Nah, ini bisa kita atur-atur kita pengennya berapa. Oke. Nah, karena kita sudah pakai ini, terus kita tinggal saya perlihatkan hasil dari yang saya dapat. Nah, di sini ada beberapa data. Ya. Oke, kita mulai dari hysteresis 4, hysteresis 1. Nah, di sini jika hysteresis itu dia bakal, karena hysteresis 1 ya, dia bakal overshootnya 1, terus dia punya error tuh 1 gitu. Jadi begitu dia udah naik, dia bakal langsung naik 1 nih, lebih dari parameternya kan 50. Dia naik 1, langsung mati, turun nih, turun 1, hysteresis 1 lagi, dia naik 1, bakal nyala lagi, naik lagi. Nah, dia bakal standby di situ, makanya ini tuh dia kondisinya bakal mati, nyala, agar dia tuh tetap stabil. Hysteresis 1 tuh seperti itu. Lalu kita lanjut ke hysteresis 2. Nah, hysteresis 2 bedanya kalau di sini dia tuh turunnya tuh 2 poin. Karena ya itu, hysteresis atau patokannya tuh bedanya 2, selisihnya 2. Jadi dia tuh jatuhnya tuh lebih banyak 1 poin gitu. Ini kalau 2 grafiknya juga dia lebih lebar ya. Daripada tadi kan dia benar-benar peaknya tuh cepet. Nah, ini enggak. Itu hysteresis 2. Terus kalau misalnya hysteresis 4, nah hysteresis 4 juga dia akhirnya turunnya tuh bisa 4 poin, turun 1, 2, 3, 4. Intinya gitu, hysteresis tuh dia bakal mengusahakan agar dia tuh stabilnya tuh di poin selisih berapa. Karena ini pakai selisih poin, dia selisihnya 4 dari parameter. Ini gitu. Sekarang kita masuk ke PID. Nah, di sini sebelumnya PID-nya saya melakukan beberapa perubahan bersama teman-teman saya. Tujuannya tuh biar kita mendapatkan apa ya, rise time itu tuh yang paling cepat, dan dalam atas overshootnya ini tuh dia tuh paling cepat diselesaikan. Jadi ini kan lama nih, durasinya segini lama terus baru turun. Nah, kita tuh mengharapkan biar overshootnya tuh nggak lama dan langsung diturunkan gitu. Dan kalau sudah diturunkan, error steady state-nya itu nanti bedanya tuh selisihnya paling kecil. Kalau bisa malah lurus doang di biru, cuman karena ini PID biasanya dia tuh naik turun, cuman selisihnya kecil gitu. Nah, ini kan selisihnya 1. Ya udah, selisihnya 1, kita pengen ini kan durasinya dari 8.15 sampai sinilah 9 berapa ini, 10 apa berapa. Nah, kita pengen overshootnya itu cepat diperbaiki. Nah, terus kita coba yang ini. Nah, ini malah PID-nya ini dia pakai P doang, nggak pakai ID. Jadi dia tuh benar-benar overshoot aja. Dia berusaha biar overshootnya itu
Ini kan jadinya bedanya berapa nih? 20 ya. Eh, bedanya berapa nih? Ya sekitar 56 lah ya. 56. Nah, berarti overshootnya 56. Nah, gimana caranya biar kita tuh di P ini 56 itu turun. Intinya gitu kan. Lagi ini masih belum punya I sama T kan. Itu ada 56. Terus nah ini udah pakai I, ada yang lagi nggak yang nggak pakai I? Ini 35. Nah, dia 35 itu dia malah sampai 56 juga. Cuman bedanya eh, dia bentuknya tuh lebih apa ya? eh oh, ini dia lebih lurus di sininya. Sedangkan ini dia tuh najak apa ya? Tetap naik dengan lebih bertahap kalau P-nya tuh digedein. Jadi begitu. Jadi dia untuk overshootnya tuh dia lebih lama. Tapi itu juga bisa. Ya kita sesuaikan lah itu kebutuhannya gimana. Nah terus coba kita pakai yang udah ada I-nya. Di sini misal 20 10 nih ya. 20 10. Nah dengan ada I-nya 10 dia langsung diturunkan dengan ya jaraknya tuh sekitar berapa detik lah ini. 26 ke 27 ya 30 detik. 30 second kan ini kan dalam menit per second. Itu terus ini juga overshoot apa namanya over ya overshootnya dia sekitar 54 ya. Dan terus ini errornya juga 1. Nah kita pengen yang overshootnya itu paling rendah. Nah ini ada nih dia naik ke sini rise time-nya di sekitar 45 detik terus 45 terus kalau saya puncaknya 1 mungkin ya atau yang 1:15 dengan durasi di atasnya itu sekitar 30 detik ya segituan lah ya. Nah terus kita coba ubah di 2015. Nah dia tuh lebih turun ya, kalau enggak kita gini aja. Nah biar kita lihatnya gampang ya, tarik lagi. Oh udah nggak bisa ya bentuk ya, ya udahlah. Nah pokoknya gitu, ini kalau misalnya ini dia bakal cepet turun, dia dia nggak bakal langsung overshoot gitu. Nah terus nah ini ada sebuah turun, ini turunnya turun cepat banget, langsung turun terus gitu. Nah ini kalau D-nya ditinggikan, tapi tapi kalau misalnya dinaikkan lagi dia tetap lurus. Artinya ini ada dua kemungkinan. Jadi bisa jadi emang apa namanya D-nya ini tuh lagi ngaruh apa ya, benar-benar bekerja, atau ini adalah sebuah kesalahan teknis di mana ada hal-hal yang tidak terduga yang bisa langsung nurunin ini, soalnya nuruninnya itu benar-benar drastis. Terus di sini dia durasi apa ini? Durasinya mirip ya. Wait, apa? Dia di sini 48 dengan di sini. Nah, ini lebih cepat ya. Dia naiknya tuh rise-nya lebih cepat, lebih tinggi. Terus kita lanjutin di sini. Nah, bentuknya beda kan? Dia bakal rise itu lebih lama. Nah, kita terus dengan yang saya pikir itu tuh yang paling bagus tuh di 20 15 sama 10. Nah, soalnya kalau di sini tuh dia benar-benar bisa turun. Kalau misalnya apa namanya? Karena ini tuh benar-benar bagus, dia tuh nyampe di atasnya, terus langsung benar-benar overshootnya tuh diselesaikan dengan cepat. Tapi kalau misalnya bukan yang itu, mungkin sekitar yang ini. Soalnya juga ini dia di overshootnya cuma sedikit banget. Kenapa begitu? Jadi kita menganalisis, kita pengen yang rest time-nya paling cepat. Rest time-nya paling cepat, overshootnya paling cepat diselesaikan juga, biar turun, dan error steady state itu terkecil. Dan karena gitu cuma ngukur
tiap percobaan 4 menit, jadi dia masih yang di kondisi bawah gitu. Jadi ya kurang lebih begitulah. Nah, terus dalam percobaan ini juga kita tuh sebenarnya bisa menghasilkan output berupa output data berupa Excel. Nah, ini sebuah rekaman saat menjalankan. Nah, dia bakal ada banyak ini berdasarkan ini kan outlamp. Outlamp tuh yang ini. Dia lampunya nyala, kondisi nyala itu on. Terus ntar kalau misalnya mati off. Terus ada TK4. Ini kita pasang widget aja. Ini set point. Set pointnya bakal tetap konstan. Soalnya kita set pointnya udah 50. Ya udah itu 50 set pointnya. Nah, terus grafik suhunya itu yang hijau ini. Dia bakal jalan sesuai dengan yang diseleksi gitu. Nah, nanti kita bisa tinggal save aja dan itu tuh bakal jadi langsung uh, Excel. Itu adalah fiturnya. Jadi di sini tuh ada Excelnya. Saya buka salah satu aja untuk memperlihatkan. Nah, kita bakal dapat data-data yang dapat dikatakan lengkap lah. Dia tuh mengatur dari suhu segini, waktu itu 53 nih, 53 dengan ini 21, 22, ini waktunya ya, waktu persekannya, datanya ini on gitu kan. Ini masih 21, 46 naik terus, 48, ya intinya gitu, 54, 55. Pokoknya intinya gitu. Kalau misalnya enaknya diakhiri, dia bisa menghasilkan output langsung ke Excel. Jadi datanya itu lebih rinci. Oke, saya rasa cukup mungkin yang bisa saya jelaskan. Semoga saya bisa berbagi ilmu atas pengalaman dan materi yang saya dapatkan di kuliah. Semoga membantu. Mohon maaf bila ada salah kata atau tidak memuaskan. Saya siap dan bersedia menerima komentar, kritik, dan saran. Terima kasih dan sampai jumpa.